Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Talk Talk Wow. Wah, kira-kira kita ngapain sih tim hari ini? Nah, kita bakalan kedatangan tamu dan juga tamunya itu sangat memotivasi kita, apalagi kita sebagai generasi muda ya, Kak. Iya. Ya, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe dan like, jangan lupa untuk subscribe dan like serta komen ya untuk mensupport channel Sinar Bulletin ya. Agar dapat maju gitu, guys. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung ke narasumbernya yuk. Oke Bu, perkenalkan. Oke Bu, silakan perkenalkan dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Din Rahma Suryani, pengawas PAI SMA SMK di Kota Surabaya. Ya. Nah, saya kan tadi habis jadi narasumber, jadi audiens dari Ibu tadi waktu membimbing gitu tadi ya. Dakwah di sekolah kita. Kemudian saya sangat termotivasi nih Bu dari apa yang Ibu sampaikan pada kita, karena banyak sekali wawasan juga yang kita terima buat apalagi nulis itu juga penting ya kan Dim, buat kita juga sebagai pelajar tentunya. Ya. Sekarang buat kita belum ini loh, kita belum kenalan. Oh iya. Ya, perkenalkan, nama saya Dimas Surya Berkansa Budiman dan juga teman saya Nabila Dwi Fania. Di sini kita akan membimbing kalian dalam acara kedepannya. Oke. Baik. Oke, langsung aja kita langsung tanya-tanya ke Ibu Dina. Ya, kenapa sih Bu memilih untuk menulis sebagai karya gitu? Kan tadi Ibu juga cerita menulis karya novel gitu. Kenapa tidak film atau video gitu? Kenapa menulis gitu ya? Iya. Kenapa menulis? Kalau menurut saya setiap orang itu menulis. Kalau saya baca buku dari Quantum Learning, setiap orang itu bisa menulis, betul nggak? Iya. Nah, tiap hari masnya pasti nulis, ya banyak juga kan, apa itu nulis SMS, nulis status, gitu kan, mesti bisa menulis. Nah, ini tinggal sekarang bagaimana menulis yang baik, bagaimana menulis yang istilahnya bisa menghasilkan karya dalam hal ini itu solo gitu ya. Nah itu kan perlu bimbingan. Jadi tidak bisa kita asal nulis saja gitu kan, tidak bisa ya. Mungkin awalnya seperti itu, tapi next kan harus berkualitas gitu ya. Tulisan kita yang yang manfaat itu kan perlu juga gitu. Nah kita kan sebagai generasi muda nih Bu, kepingin sekali kadang kayak ingin menjadi seorang penulis, tetapi kita juga menyadari bahwa kita itu juga kurang fokus dalam menulis. Kita juga memiliki banyak sekali kekurangan dalam menulis. Ya, kayak kurang fokus, kemudian bingung harus bagaimana untuk memulai menjadi seorang penulis. Nah, itu sih memang penyakitnya pemula ya. Penyakit pemula itu yang pertama itu malas memulai. Nah, ini yang pertama ini harus ada doanya itu. Jangan sampai kita jadi orang yang malas gitu kan ya. Satu, malas memulai. Yang kedua, bingung memulai dari mana gitu kan. Kemudian yang ketiga, ada rasa tidak percaya diri. Khawatir tulisannya nggak bagus, nanti nggak ada yang baca gitu kan. Nah, sebetulnya nggak seperti itu. Jadi memang menulis itu ya nulis aja. Kita keluarkan semua yang ada di pikiran kita, itu kita tulis aja. Nah, nanti seiring dengan perjalanan waktu ada yang namanya the amazing writing. Jadi amazing writing itu begitu kita menulis, maka tangan tuh seperti ada kata-katanya. Nah, nanti lanjut sendiri. Nah, kalau kita belum menulis ya nggak bisa. Kita mau nulis apa ya? Nah, jadi kita kan, tadi saya kasih bantuan outline. Ya apa sih bikin outline? Nah, kita mau nulis apa? Nah, kita tulis aja itu gitu. Nah, nanti kita kalau misalkan sempat mandek ya, kita perlu baca lagi yang mungkin ada kaitannya dengan tema yang kita tulis kayak gitu. Nah, ini Bu, kan saya kan juga pernah menulis, kayak banyak sekali menulis. Kadang itu di tengah-tengah kayak pikiran saya itu seketika terbagi gitu Bu. Kayak oh ya, saya tiba-tiba kepikiran ini, jadi saya udah nggak fokus lagi ke tulisan itu lagi. Iya, jadi kayak gimana nih Bu tipsnya buat supaya fokus? Itu sama ya, kayak saya bilang tadi itu di saat kita menulis pasti ada godaan seperti itu. Atau bisa jadi kita sudah menulis di perjalanan, kita ternyata ada punya ide yang lebih bagus. Ada nggak seperti itu ya? Nah, ada seperti itu. Nah, itu kita harus fokus dulu ke ini.
ketulisan kita ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana tulisan kita, memang kita harus ada first reader, Mas. First reader itu orang yang membaca tulisan kita pertama kali sehingga kita nanti dapat masukan. Iya. Nah, tapi itu tadi makanya pada saat kita menulis, fokus menulis, jangan sampai terganggu oleh HP. Begitu ting notification, udahlah kita akhirnya sibuk dengan jawab itu Iya. segala macam. Nah, itu kita memang harus fokus. Begitu kita menulis ya menulis. Nah, kita semua punya waktu 24 jam. Kita cari golden time yang mana yang tepat waktu kita menulis itu. Kalau saya biasanya selesai kegiatan malam hari ya, sebelum tidur itu saya nulis. Nah, ada orang yang bisa nulis setelah tidur. Ya, tergantung. Nah, sama longgarnya kapan. Nah, itu harus terus fokus itu gitu loh. Dan di mana saja kalau punya ide itu langsung dicatat, karena ide itu ibaratnya penulis itu adalah rezeki, dia nggak akan datang 2 kali. Makanya tadi saya bilang ada tip ya, satu HP itu ada 1 WA yang khusus untuk tulisan harian. Nah, kayak gitu. Nah, berarti saya bisa menyimpulkan Ibu bahwa kita menulis itu harus dimulai dari niat dulu ya Bu. Kemudian dari niat itu kita dapat melakukan aksi yang harus kita tekuni terus gitu dan konsisten. Kemudian ada beberapa fenomena yang ada di Indonesia ini Bu. Nah, ada fakta yang dikeluarkan oleh UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia urutan kedua di bawah soal literasi di dunia. Nah, gimana tanggapan Ibu soal itu? Ya, ini menurut saya prihatin ya. Kita sebetulnya kan kita itu kalau budaya baca itu sudah ada. Buktinya anak-anak itu nggak berhenti. Diterangkan aja masih baca gitu kan. Tapi baca yang kayak apa gitu ya. Tapi untuk tuntas membaca, nah itu yang kita kadang-kadang kurang. Makanya harusnya anak-anak itu punya target dalam misalkan sepekan saya harus menghabiskan 1 buku. Nah itu kita pasti akan dapat pengetahuan. Tidak ada ceritanya orang membaca itu nggak dapat ilmu. Pasti. Semakin kita membaca, semakin kita banyak yang kurang, banyak yang belum kita tahu. Seperti saya, dengan saya menekuni literasi ya, sebagai pegiat literasi Jawa Timur, saya akan tertuntut untuk saya belajar lebih daripada teman-teman yang lain. Kenapa? Karena saya akan berbagi. Bagaimana kalau saya ilmunya pancet, otomatis saya belajar lagi, membaca lagi, beli buku lagi yang ada kaitannya dengan hal tulis menulis kayak gitu. Nah, tadi kan membeli buku tentunya harus membaca ya, Bu. Nah, kalau misalnya saya juga males gitu kalau membaca. Nah, gimana caranya itu kita seneng buat membaca gitu. Nah, itu hobi ya. Iya. Nah, nah, itu tadi balik lagi kan perintah pertama itu membaca ya. Sebetulnya dengan kita membaca, kita kan sudah menjalankan perintahnya agama. Nah, kalau orang itu nggak membaca ya bagaimana? Nah, itu kan berarti 1 poin itu aja udah kita nggak dapat, ini gimana gitu ya. Makanya mungkin hobi membaca ya memang tidak bisa serta-merta mulai SMA, ya memang kita budayakan mulai dari kalau bisa ya anak-anak. Kalau misalkan saya mungkin pada waktu saya hamil ya saya suka baca, mau nggak mau itu pasti apa yang dilakukan ibunya kan ke anaknya gitu ya. Nah jadi kan katanya ilmu itu dari buayan sampai ke ilang lahat. Tentu ilmu dari mulai buayan sampai ilang lahat. Itu artinya kan begitu. Belajar sepanjang hayat. Long life education. Nggak berhenti gitu. Nah itu. Jadi gimana kita belajar aja ya kita membaca. Nggak mungkin lah nggak baca gitu. Apalagi pelajar ya. Terus kalau nggak baca apa yang dipelajari? Ya, nah ini Bu, dari tadi kan kita berbicara seputar kepenulisan. Apakah Ibu punya pengalaman dalam kepenulisan? Nah itu ya, jadi pengalaman saya, kalau nggak salah saya mulai menulis itu 2020 bulan April ya. Kebetulan waktu itu pandemi, jadi tidak ada kegiatan, artinya belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Nah itu saya merasa boring, saya mencari kesibukan, ya apa saya ya. Nah itu saya memulai. Nah tidak seperti saya tadi. Kalau kita tadi anak saya berbagi kepada anak-anak itu kan live ya, langsung. Nah, kayak gini loh, saya nggak ada. Saya tuh lewat WA, grup WA. Tapi dari grup WA itu saya baca kayak apa? Karena banyak. Jadi hari ini hanya motivasi menulis. Kalau saya tadi motivasi menulis kayak gini, saya baca seret. Saya terketuk. Oh iya, zaman dulu aja nggak ada laptop, nggak ada itu. Jadi saya akhirnya tergerak. 1, ya dan yang kedua dikasih lagi tulisan seret 4 kali. Dari 4 kali itu sambil menulis. Nah itu 7 kali, maka ditarget kalau bisa menghasilkan 20 halaman, maka ada tantangan untuk menulis buku. Nah jadi yang pertama itu harus menulis karya,
kemudian naik ke kelas menulis buku. Jadi naik ke kelas menulis buku. Nah ini yang target itu kita sendiri yang tentukan. Cuma waktu itu nggak tahu gimana ceritanya, saya menargetkan diri saya menulis 100 halaman. Artinya setiap hari saya istiqomah meluangkan di antara 24 jam waktu saya, sama seperti sekarang Ramadan, saya masih ingat sekali Ramadan. Jadi habis sholat tarawih itu kan udah jam ngantuk sebetulnya kan ya. Mulai start mungkin jam 9 saya start. Nah itu saya meluangkan waktu antara 1,5 jam sampai 2 jam saya menulis. Konsisten setiap hari selama 10 hari. Dan itu target itu hampir, saya bilang tadi kan, hampir terpenuhi. Saya kurang 2 halaman karena ada kasus yang gagal saya simpan. Nah artinya sebetulnya balik lagi, kalau kita punya kemauan yang tinggi, sabar, kemudian menjalankan apa yang sudah saya bagikan, tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa. Dan itu sudah banyak dibuktikan teman-teman dari komunitas Jaris Indonesia itu. Jadi rasanya nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini, asalkan kita mau, yaitu tadi eksekusi. Nah udah punya teorinya, nggak mau melakukan, iya nggak bisa. Sama aja. Gitu ya, sama aja. Nah, dari nulis itu apa Ibu pernah jenuh gitu loh Bu buat nulis? Aduh, nulis terus nih kayak gitu. Mungkin apa pernah gitu. Terus caranya biar kalau gak jenuh. itu ya kalau jenuh sih enggak ya. Kadang-kadang itu memang itu ide seperti tadi ya. Idenya banyak nih yang mau saya tulis gitu ya. Nah, saya saring lagi mana ide yang paling bagus untuk saya tulis. Tapi seringkali saya lebih cenderung ide itu dipaksakan datang. Artinya saya mengikuti komunitas, kemudian hari ini ada tema ini, mau nggak mau saya akan menulis ini. Dari pengalaman saya, dari yang saya baca, dari perjalanan, nah itu bisa aja kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi menghindarkan jenuh itu, kalau saya ya sambil baca. Nah itu, jadi membaca, nanti baru menulis gitu ya. Mungkin juga perlu ya, menulis itu juga bisa dipakai sebagai obat. Iya, saya bilang menulis bisa sebagai obat. Kok bisa? Bener nggak? Benar. Contoh ya Pak Habibie pada waktu kehilangan Bu Ainun, itu kan Ainun kemana-mana. Akhirnya sama dokternya disarankan untuk menulis. Akhirnya booming lah Ainun Habibie. Hingga ada filmnya ya Bu ya, kalau nggak salah. Itu. Nah, artinya bisa sebagai terapi menulis itu. Jadi kalau enggak ya tadi jadikan sebagai dakwah bil qalam. Ya. Kemudian, nah Ibu sebagai tokoh yang menyuarakan untuk menulis kepada pemuda-pemuda dan juga sebagai orang tua kepada anak-anaknya Ibu ini, karena kita juga sebagai anak-anak Ibu ya Bu, Ibu sebagai guru-guru kita, sebagai orang tua kita, pesan apa untuk anak-anak muda di luar sana untuk agar termotivasi untuk menulis dan membaca? Oke. Jadi menurut saya hal yang penting bahwa kita harus memang membaca. Untuk bisa menulis kita harus banyak membaca. Kalau tidak ya memang pengetahuan atau kosakata kita, diksi-diksi, narasi-narasi, kalimat-kalimat yang kita tuangkan ya akan datar-datar saja. Sehingga itu kita perlu banyak asupan ya. Nah, dengan cara membaca. Nah, kalau seperti tadi saya bilang, bagaimana penulis itu tidak dilahirkan sehari, maka kita ya harus belajar terus gitu ya, nggak hanya berhenti puas gitu. Kita harus mengkaji lagi, belajar lagi ya, hal yang menurut saya itu nggak ada ruginya. Insya Allah apa yang kita sampaikan, apa yang kita tuliskan itu akan semakin berkualitas, dan menurut saya itu akan menguatkan diri kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya sebetulnya ada istilahnya ngemiliterasi ya. Ngemiliterasi itu nggak hanya kita membaca, tapi juga kita perlu komunitas yang sama-sama penulis, sehingga saling berbagi, saling mengisi, sharing ya. Nah itu semakin kita kuat. Kalau enggak ya merasa kita Allah gitu ya. Nah jadi yang penting itu adalah kita saling menguatkan, saling mensupport satu dengan yang lain. Kemudian ya tadi semoga apa yang kita tuliskan itu tadi ada manfaatnya, yang tidak kalah pentingnya bisa memperpanjang usia kita dan bermanfaat pada saat tidak hanya sekarang, tapi pada saat kita sudah nggak ada, itu masih dibaca orang lain. Iya, kayak saya mendengarkan dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kayak beberapa kutipan yang saya kutip, seperti pistol hanya bisa menembak satu kepala, satu kepala dalam satu senapan, tetapi buku dapat menembak jutaan kepala dalam satu karya, seperti itu. Nah, ini udah di penghujung acara. Iya. Sayang banget ya kita harus pisah dalam cerita-cerita ini. Padahal seru-serunya nggak Iya, sih? benar. Iya. Oke.
kayak sebelum kita tutup, jangan lupa buat teman-teman di sini untuk like, comment, dan subscribe channel Mohon Sinabus. sampai jumpa di lain waktu dan juga sampai jumpa. Ada. Ya.